Pada video kali ini kita telah sampai di bab 19, yaitu NFS Server. Materi yang akan kita bahas adalah pengenalan NFS dan install NFS, lalu konfigurasi NFS read only, mengakses NFS dari Ubuntu Client, dan yang lainnya. Untuk yang pertama yaitu pengenalan NFS dan install NFS. Nah, jadi apa itu NFS? NFS merupakan protokol atau software yang digunakan sebagai file sharing antar Linux. Sedangkan jika ada terdapat data dari Linux dan akan dikirimkan ke Windows, itu kita bisa menggunakan yang namanya Assembler. Dan jika terdapat file server Linux dan terdapat klien Windows, maka kita bisa menggunakan protokol Assembler ini. Pada topologi kali ini, kita akan membuat Debian server memiliki beberapa data dengan direktori, yang mana nantinya data dari direktori tersebut akan diakses melalui Ubuntu Desktop. Karena keduanya Linux, maka kita bisa menggunakan NFS pada bab kali ini. Lalu kita buka Debian server. Oke, di sini kita ping Google terlebih dahulu. Enter. Oke, dia bisa. Lalu kita nano/etc/apt/sources.list. Lalu enter. Lalu yang paling atas biarkan dia berada di dalam komen, lalu kalian bisa input yang bagian kedua dan ketiga itu. Lalu jika sudah kita ctrl-x, lalu enter. Lalu apt update. Lalu enter. Oke, kita tunggu. Setelah itu kita ketikkan apt install nfs min kernel min server. Lalu enter. Oke, di sini lalu y, enter. Oke, kita tunggu saja ya sampai proses instalasinya selesai. Oke, dan ini sudah selesai proses installnya. Berikutnya adalah konfigurasi NFS read only. Kali ini kita akan membuat sebuah direktori pada Debian server, yang mana nanti direktori tersebut bisa diakses melalui Ubuntu Client. Kita buka Debian server. Oke, di sini kita ketikkan mkdir/nfs1, lalu enter. Selanjutnya kita masuk ke nano/etc/export, enter. Ini digunakan untuk mengkonfigurasi direktori NFS1 agar bisa diakses oleh IP siapa saja dengan hak akses read only. Nah, di sini kita ketik /nfs1 kali bintang lalu kurung buka ro kurung tutup. Nah, maksud dari bintang ini adalah kita mendefinisikan seluruh IP address. Jadi siapa saja mendapat hak akses read only. Oke, lalu kita ctrl-x, lalu enter. Lalu kita systemctl restart kernel nfs min kernel server lalu enter. Oke, berhasil ya. Selanjutnya adalah mengakses NFS dari Ubuntu Client. Sekarang kita akan membuat Ubuntu Client bisa mendapatkan akses atau menggunakan file yang sudah dikonfigurasi sebagai NFS di Debian server ini. Kita buka Ubuntu Client. Sebelum itu kita harus menginstal software penerimanya dengan ketikan sudo apt install nfs min command, lalu enter. Lalu masukkan passwordnya. Benar. Ya, di sini kita tunggu saja. Lalu y, enter. Dan ini kita tunggu saja. Lalu setelah itu kita harus mengsummon atau melihat direct apa saja yang sudah di-share. Di sini kita pastikan dulu bisa berkomunikasi dengan Debian server dengan ping 10.10.10.2, enter. Oke, dia bisa ya. Lalu kita ketikkan daemon min e 10.10.10.2, lalu enter. Oke, berhasil ya. Jadi direktori NFS1 berhasil di-share oleh Debian server. Sekarang kita akan mencoba untuk menerima file yang ada pada NFS1 ini, yaitu dengan membuat direktori baru terlebih dahulu pada posisi yang sekarang. Oke, di sini saya berada di /home/etc. Lalu kita ketikkan mkdir terima min nfs1, enter. Nah, fungsi dari direktori ini adalah untuk menerima atau menyimpan semua file yang diterima dari NFS1. Kemudian sekarang kita akan membuat direktori terima NFS1 ini untuk bisa menerima seluruh file yang diberikan Debian server melalui NFS1. Dengan perintah sudo mount 10.10.10.2 nfs1/home/terima min nfs1.
Jadi 10.10.10.2 ini adalah IP dari Debian server. Lalu NFS1 merupakan direktori yang akan kita terima dari Debian server. Lalu //terima min NFS1 ini merupakan di mana kita akan meletakkan isi dari NFS1. Oke, lalu enter. Lalu di sini kita ls terima min NFS1. Enter. Ini kita ls terima min NFS1. Yaitu untuk melihat file apa yang sudah diterima. Lalu kita enter. Dan di sini masih kosong ya, karena tadi NFS1 belum kita isi. Lalu akan kita coba isi dengan membuat file. Kita buka Debian server, lalu ketikkan touch slash nfs1 touch slash nfs1 dot slash nfs1 ap.txt. Lalu enter. Lalu kita ls slash nfs1. Tidak ada filenya, dan pastinya akan diterima oleh Ubuntu client dan dimasukkan ke direktori terima NFS1. Oke, lalu pada Ubuntu client kita ls terima min NFS1 enter. Oke, dia sudah diterima oleh Ubuntu client melalui direktori terima NFS1 ya. Dan itu tandanya kita sudah berhasil. Berikutnya adalah konfigurasi NFS read write. Di sini kita bisa lihat pada Debian server ya. Kita buka Debian server. Di sini kita masuk ke nano/etc/export. Lalu enter. Mana siapa saja yang ingin mengakses NFS1 itu hanya bisa melakukan read saja atau melihat. Tidak bisa mengedit atau mengubah ataupun menghapus, jadi hanya bisa meread. Di sini kita buatkan pada Ubuntu Desktop, kita akan mencoba menambahkan file pada NFS1 yang mana NFS1 sudah dimuat di dalam terima NFS. Kita buka Ubuntu Client, lalu ketikkan terima NFS1 /c.txt, enter. Maka terdapat output read only, yang mana kita hanya memiliki hak akses read only. Di sini saya akan coba nano. Di sini saya akan coba nano terima NFS1 itu /type, enter. Nah, di sini dia is not readable atau kita tidak memiliki izin untuk mengetik. Sekarang kita akan membuat file yang mana pada file kali ini itu bisa melakukan read and write. Kita execute saja. Sekarang kita akan membuat file yang mana pada file kali ini tuh bisa melakukan read and write. Ini bisa dibaca atau bisa diedit ataupun diubah. Dan juga pada materi kali ini kita akan membuat direktori baru yang mana direktori ini hanya bisa diakses oleh IP dengan network 172.16.1.0/24. Di sini kita ls slash, lalu ketikkan mkdir /nfs2, enter. Lalu kita lihat dengan ls slash, enter. Oke, di sini sudah ada ya. Sekarang kita akan edit pada nano/etc/export. Lalu enter. Di sini kita tambahkan dengan /nfs12, lalu tab 2 kali, lalu ketikkan IP-nya 172.16.1.0, lalu kurung buka rw, change, lalu kurung tutup. Jika sudah, ctrlx, lalu enter. Kita restart dengan sistem ctl restart nfs min kernel min server, lalu enter. Oke, berhasil ya. Dan sekarang kita akan touch pada Ubuntu client. Kita akan membuat direktori baru dengan nama mkdir terima nfs2, mkdir min terima nfs2, lalu enter. Nah, sekarang kita akan membuat direktori dengan nama terima nfs2 itu sebagai tempat atau wadah untuk menerima seluruh file yang ada pada nfs2 pada Debian server. Dengan perintah sudo mon 10.10.10.2 nfs2/terima min nfs2. Lalu enter.
Sekarang kita lalu kita cek dengan ls terima min rx2 enter. Nah di sini dia belum ada apa-apa ya, karena sebelumnya kita belum membuat file di NFS 2. Dan materi yang terlahir pada bab kali ini yaitu mount NFS permanen. Oke, kita buka Ubuntu client-nya. Nah, di sini kita akan membuat mount secara permanen pada Ubuntu client. Lalu kita nanti juga akan melakukan IP address pada Debian server. Lalu kita sesuaikan dengan filenya. Lalu kita sesuaikan juga dengan direktori kita yang ada pada Ubuntu client. Lalu terdapat konfigurasi tambahan yang membuat konfigurasi mount kita menjadi permanen dan kita tidak perlu melakukan konfigurasi ketika Ubuntu kita mati. Oke, di sini kita masuk ke sudo nano /etc/fs tab. Lalu enter. Di sini kita ketikkan konfigurasinya yaitu 10.10.10.2 lalu .2/nfs1 spasi //as/terima min nfs1. Lalu kita tab 2 kali nfs, lalu tab lagi, lalu underscore netdev. Lalu jika sudah ctrlx, lalu enter. Oke, sekarang ketika Ubuntu kita mati kemudian nyala kembali, kita tidak perlu melakukan konfigurasi mount lagi. Yang mana nantinya data dari Debian server ini akan tetap selalu sinkron pada direktorinya sudah kita mount pada Ubuntu desktop ini, yaitu pada terima NFS. Oke, mungkin itu saja untuk bab 19. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab berikutnya.